Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi khairi dinin syuri'. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha ila halik. Yaqulu tabarakallahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatihu lima ughliq al-khatimu liman sabaq nasirul haqqi bil haqq al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa atsba'ihi ila yaumiddin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan karunia bertaat di siang hari ini. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, memujinya dalam ketauhidan, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan keadaan, memuji Allah dalam keberlimpahan dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam musibah, kehilangan nyawa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dengan setidaknya beristirja, dan kedua kondisi itu tetap berakibat baik atau berdampak baik bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keteladanan pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terdapat keteladanan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemestian dalam ritual ibadah Jumat adanya wasiat takwa. Oleh karena itu, pertama para ulama menggunakan narasi wasiat ketakwaan untuk menyampaikan kebaikan di ritual ibadah Jumat ini, seakan-akan ingin menghadirkan satu situasi dalam ruhaniyah kita. Patut dikhawatirkan ini adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kita, sehingga perlu diwasiatkan seperti wasiat seseorang di antara kita kepada anggota keluarganya ketika sakaratul maut telah mendekati dirinya. Yang kedua, bahwasanya ketakwaan adalah bekal yang sifatnya primer untuk kita miliki dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, apalagi nanti kehidupan kita di akhirat. Di dunia ini selain bekal takwa ada bekal lainnya, namun di akhirat nanti tidak ada bekal kecuali ketakwaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan takwa itu secara definisi adalah hal yang sederhana, yaitu upaya kita melaksanakan semua perintah Allah
dan ikhtiar kita untuk tidak mendekati larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan menyembahlah atau sembahlah Allah sebagai implementasi ketakwaan kita hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan atau kematian itu datang menjemputmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang menjadi idola, menjadi hal yang dibicarakan, menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin, baik di kalangan awam ataupun para pencari ilmu ataupun di kalangan para ulama. Setiap kali hadir bulan Sya'ban dalam kehidupan kaum muslimin, pada bulan itulah kemudian trending pembicaraan tentang Sya'ban menguat kembali untuk menguatkan mailin kita terkait dengan literasi kesya'banan. Yang pasti pertama-tama di benak kita terkait dengan bulan Sya'ban adalah diantaranya doa yang diajarkan oleh para guru kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, dan Rajab telah kita lalui, wa barik lana fi Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, agar dengan keberkahan itu balighna Ramadan, kami bisa memasuki bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Kata barik lana atau berkah itu dalam literasi para ulama adalah ziyadatul khair, adalah bertambahnya kebaikan pada diri orang beriman. Begitu luasnya permasalahan kebaikan mengikuti luasnya pandangan terkait dengan bulan Sya'ban. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita sebagai seorang muslim terkait interaksi kita atau upaya kita menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita selama bulan Sya'ban ini, dengan harapan keberkahan itu menjadi wasilah, menjadi sarana agar kita Allah izinkan, Allah sampaikan perjalanan hidup kita ke dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah catatan yang sangat penting adalah perintah atau anjuran untuk memperbanyak puasa. Terlebih sekali kita 2 tahun belakangan ini, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan oleh pemerintah berada dalam situasi pandemi. Banyak orang yang kemudian terkena udzur syar'i, sakit karena terinfeksi oleh virus COVID-19. Patut dipahami, infeksi ini menyebabkan sebagian orang pada 2 tahun belakangan ini tidak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Maka di bulan Sya'ban kita memiliki kesempatan untuk menghidupkan Sya'ban dengan banyak berpuasa. Di antaranya adalah membayar hutang-hutang syar'i kita, hutang-hutang puasa wajib kita, ataupun menganjurkan, mengingatkan, mengevaluasi, memfasilitasi wanita-wanita di rumah kita untuk menyegerakan membayar piutang puasa wajib di tahun lalu. Itu adalah menjadi prioritas utama, menjadi hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan oleh seorang muslim di bulan Sya'ban terkait dengan anjuran melaksanakan banyak puasa. Jika puasa wajib telah terlampaui, telah terpenuhi, maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak puasa yang bukan puasa wajib melebihi banyaknya puasa yang dilakukan oleh beliau di bulan Sya'ban. Jadi ada kemestian, ada kebolehan melaksanakan puasa yang banyak walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, karena ada hari-hari syak yang kita dimakruhkan untuk puasa di bulan Sya'ban, yakni setelah kita memasuki pertengahan kedua
bulan Sya'ban. Bagi mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah pada hari-hari di luar bulan Sya'ban, makruh bagi mereka untuk memperbanyaknya di 15 hari terakhir atau pertengahan kedua bulan Sya'ban. Dan kemakruhan itu tidak berlaku bagi mereka atau bagi kita yang terbiasa dengan melaksanakan puasa-puasa an-nawafil. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi pemanasan, menjadi pendahuluan agar badan kita mulai terbiasa mengurangi asupan di bulan Sya'ban ini hingga tidak terlalu terkejut, tidak terlalu terjadi penurunan metabolisme tubuh ketika kita kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita bisa menjadikannya sebagai bagian dari penelitian antara seseorang memasuki bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dengan mereka yang tiba-tiba berpuasa di bulan Ramadan. Pasti kondisi fisiknya akan mengalami pembiasaan yang berbeda. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya telah diriwayatkan dari banyak jalur ya, bahwasanya dikatakan di bulan Sya'ban secara spesifik amal-amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takdir sanawi, yaitu takdir tahunan yang dilaporkan oleh para malaikat yang diberi tugas sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban menjadi bagian dari membaguskan bagian akhir laporan pertanggungjawaban amalan kita di bulan Sya'ban, sehingga diharapkan seandainya pun antara bulan Syawal hingga bulan Sya'ban atau hingga sebelum Rajab amalan-amalan kita terlihat lesu, maka meningkat kemudian di bulan Sya'ban itu menjadi agregat tersendiri, menjadi penilaian sendiri, kebanggaan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang hingar-bingar di masyarakat di Indonesia dan masyarakat muslim seluruh dunia tentang peristiwa atau apa yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Disinilah kita sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sejak dari awal telah diinfokan akan adanya perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin di nisfu Sya'ban. Apa yang kita butuhkan? Kelapangan pikiran dan dada kita akan perbedaan pendapat, sehingga tidak patut bagi seorang muslim merasa bahwasanya apa yang dilakukan orang lain pasti salah dan apa yang dilakukan dirinya pasti benar. Demikian juga sebaliknya, karena para tabi'ut tabi'in telah menyontohkan, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai golongan atau 3 masa terbaik. Mereka meramaikan, mensyiarkan nisfu Sya'ban dengan sedemikian rupa tanpa menutup celah adanya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang terbaik di 3 abad awal Islam ini, apalagi dengan kita yang berada di abad ke-14, sehingga kelapangan dada kita, kelapangan jiwa kita, kelapangan pikiran kita untuk tidak terlalu dalam merasa paling benar, baik dari sisi positif ataupun sisi negatif sebagai pelakunya ataupun tidak pelakunya, sehingga itu menjadikan umat Islam masih terasa haibahnya, terasa wibawanya di hadapan orang-orang selain muslim. Semoga bulan Sya'ban ini kehidupan kita benar-benar diberkahi seperti doa-doa kita yang kita lantunkan beberapa saat atau setiap waktu dalam kehidupan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru minkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.